Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Nurfaiza dari kelas 2 TRKB. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah workshop pemrograman mobile. Di sini saya akan membahas beberapa topik. Yang pertama, bagaimana menjalankan Kotlin di Android Studio, kemudian bagaimana penerapan layout, activity dan komponen-komponennya, kemudian bagaimana penerapan constraint di aplikasi nanti. Baik, di sini pertama saya sudah membuat project yang bernama Atika. Lalu di sini juga sudah ada package-package app aplikasi. Pertama saya akan membuat atau menjalankan Kotlin terlebih dahulu di Android Studio. Saya akan membuka app ini. Nah, di sini terdapat beberapa package, Mainfast, Kotlin, REST. Jadi, saya akan memilih Kotlin. Di Kotlin ini, saya akan memilih example Atika. Saya akan memilih. Nah, di sini sudah terdapat package tugas 1. Nah, bagaimana cara membuatnya? Package ini, jadi saya menekan package com example Atika, tekan kanan, lalu klik new. Nah, maka dia akan mengarahkan kita ke bagian ini. Nah, di sini ada package, lalu kita tekan, nah, maka package baru akan muncul. Nah, terus di package tugas yang sudah ada ini, kita membuat sebuah classmate. Classmate ini, caranya kita klik kanan di package tugas 1, klik new, kemudian pilih bagian activity, lalu pilih bagian empty views activity. Kita klik ini, maka otomatis kelas main Atika tugas 1 sudah ada, lalu ada di package REST-nya, di bagian layout, itu otomatis juga kelas activity Atika juga sudah terbentuk dengan extension XML. Baik, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian package layout di class activity. Nah, ini adalah komponen-komponen yang telah saya buat. Saya membuat menggunakan ada 2 rumus di sini, yaitu yang pertama luas dan keliling persegi, kemudian mencari luas dari segitiga. Nah, saya akan menjelaskan kodenya. Yang pertama ada komen edit text. Nah, ketika saya menekan komen ini, maka langsung akan mengarahkan ke layout yang ada di sini. Nah, ini komen dan dia akan langsung mengarahkan ke layout. Nah, ini edit text ini memiliki atribut ID dengan komponen atau variabel input sisi. Nah, selanjutnya ada button. Button hitung persegi dengan atribut ID. Kemudian ada comment text view, itu adalah untuk outputnya nanti, untuk hasil dari perhitungan persegi menggunakan atribut ID. Lalu ada edit text di sini untuk menginputkan alas dengan atribut ID. Selanjutnya ada comment edit text untuk menginputkan tinggi di segitiga. Kemudian atributnya juga berupa ID. Lanjut di button. Button ini untuk hitung segitiga dengan atribut ID. Selanjutnya text view untuk output atau hasilnya dari perhitungan segitiga. Ini variabelnya teks hasil segitiga dan atributnya ID. Nah, dari komponen-komponen ini, selanjutnya kita akan masuk ke classmate atau goal-nya. Nah, di sini ini adalah kelas di mana logika dan inisialisasi komponen dari layout tadi itu dibuat.
di sini diinisialisasikan. Nah, pertama saya sudah membuat inisialisasi untuk view utamanya. Selanjutnya, nah ini inisialisasi untuk komponen persegi. Jadi, di sini sudah saya inisialisasikan, terdapat 3 buah variabel ya di sini atau komponennya. Yang pertama itu input sisi, ada button hitung persegi, kemudian ada teks hasil persegi. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di kelas activity Atikah. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah metode untuk menghitung perseginya. Di sini kita menggunakan metode button hitung persegi. Kemudian terdapat inisialisasi sisi untuk kita menginputkan angka nantinya. Selanjutnya ada kondisi if else. Di sini kondisi atau perhitungannya dari luas keliling persegi terjadi. Selanjutnya untuk komponen segitiga. Kita inisialisasikan semuanya. Kemudian di sini kita masuk ke metode button hitung segitiga untuk kita melakukan perhitungannya nanti. Nah, di sini ada juga inisialisasi dari alas dan tinggi. Nanti kita untuk menginputkan angka-angkanya. Lalu ada kondisi dari if else. Kondisi ini nanti ada rumus dari menghitung luas segitiga dan menghitung luas segitiganya. Selanjutnya kita beralih ke layout. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah layout dengan beberapa komponen, yaitu ada inputnya, ada buttonnya, kemudian ada text view-nya. Jadi di sini terdapat beberapa komponen. Lalu saya sudah menerapkan constraint di sini agar dia bisa terhubung dengan layar atau layout yang ada di bagian sini. Nah, di sini saya meletakkan text view ini atau teks hasil ini sebagai text centernya. Jadi saya sudah mendrag bagian kanan, kiri, bawah, dan atasnya. Jadi apabila saya menggeser ini ke bawah dan ke atas, maka komponen lainnya juga ikut karena komponen ini sudah saya gabungkan ke senternya. Jadi dia akan otomatis ikut. Sama juga dengan ini, dia akan otomatis ikut juga apabila saya memindahkan senternya. Ini constraint yang saya buat. Nah, selanjutnya, sebelum saya running, kita harus menyesuaikan terlebih dahulu di Android manifest-nya. Nah, ini kita sesuaikan di bagian export-nya. Nah, ini kita sudah kita beri nilai true. Lanjut kita running. Kita akan menjalankan atau mendemokan aplikasinya. Membutuhkan waktu beberapa saat agar dia menyelesaikan loadingnya. Nah, sudah masuk ke dalam layout yang saya buat tadi. Di sini saya akan memasukkan angka. Misalnya saya akan memasukkan angka 3. Lalu saya akan mengklik button hitung persegi. Nah, di sini sudah ada hasilnya, yaitu luas persegi
dengan nilai 9, kemudian keliling persegi dengan nilai 12. Selanjutnya, saya akan memasukkan alas dari segitiga. Ini kita menghitung luas dari segitiga, kita masukkan 3 misalnya, lalu untuk tingginya kita masukkan 4. Lalu kita hitung, nah maka hasilnya akan keluar luas segitiga dengan nilai 6. Apabila saya tidak menginputkan salah satunya, maka akan muncul pesan error. Input alas atau tinggi tidak valid. Nah, baik, itu dari pembahasan yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.